Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Fadilah, absen 26 dari kelas 10 IPA 5. Saya Khairul Maika Desyola dari kelas 10 IPA 5. Nama saya Dena Pregani, saya dari 10 IPA 5. Nama saya Welsya Almaira dari kelas 10 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syah Mulyawan dari kelas 10 IPA 5. Saya Adriza Fitri dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Pancagatra. Apa saja sih aspek Pancagatra itu? Saya akan menjelaskan aspek-aspek Pancagatra yang keempat dan kelima. Yang keempat yaitu sosial budaya dan yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara gatra. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Akan membahas tentang aspek-aspek Trigatra yang saya rangkai di mind mapping yang saya buat. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang aspek-aspek Trigatra. Aspek-aspek Trigatra terdiri dari letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama ada letak dan bentuk geografis. Indonesia merupakan suatu kepulauan. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar. Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah: yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Terus yang kedua ada faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Lalu yang terakhir saya akan membahas keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam yang dimaksud adalah sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia, misal mineral, nabati, hewani, biji-bijian, dan lain-lain. Untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam harus menggunakan 3 asas. Yang pertama ada asas maksimal, yang berarti sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, ada asas lestari, yang berarti pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan atau menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga, ada asas berdaya saing, yang berarti bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Nah, aspek yang saya akan jelaskan adalah aspek Pancagatra. Sebelumnya, Pancagatra adalah aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan, aturan, dan norma tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek dari aspek Pancagatra. Yang pertama itu ada aspek ideologi, yang merupakan pengetahuan atau cita-cita yang dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan dengan serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Nah, di dalam ideologi juga terdapat nilai-nilai yang terkandung. Nah, yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan di bidang kenegaraan oleh WNI. Sebagai perekat atau pemersatu harus ditanamkan di WNI, harus dijadikan panglima, dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan, harus mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan menjadi alat untuk mensejahterakan serta mempersatukan masyarakat. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Nah, yang kedua ini ada aspek politik, merupakan asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanannya dengan cara mencari keseimbangan dan keserasian
antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Nah, yang terakhir ini ada aspek ekonomi, merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyatnya. Upaya meningkatkannya dengan meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia. Berikut merupakan 3 aspek yang dijelaskan di dalam aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra mengenai sosial budaya. 1. Pengertian. Sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan ATHG. Yang kedua, gangguan sosial budaya. Gangguan sosial budaya dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ada esensi ketahanan budaya, yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Yang keempat, ada ketahanan budaya, merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Aspek Pancagatra mengenai pertahanan dan keamanan. 1. Pengertian. Sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pertahanan, yaitu ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara di mana seluruh Tripolek Sesbudhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Yang ketiga, ada prinsip sistem pertahanan nasional. Prinsip ini memiliki 4. Yang pertama ada bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berdasarkan pada landasan ideal Pancasila, landasan Konstitusi Nasional Undang-Undang 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional Sishankamnas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankamrata. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu hubungan antar gatra. Apa sih hubungan antar gatra? Hubungan yang erat antara Trigatra dengan Pancagatra serta gatra disebut korensansi dan interpedensi. Nah, di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Trigatra sebagai modal dasar, kedua ketahanan dan nasional adalah suatu pengertian hakikat, tiga kelemahan di satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain, empat ketahanan nasional bukan suatu kejumlahan ketahanan segenap gatranya. Nah, di sini juga ada beberapa macam gatra. Yang pertama yaitu gatra geografi, mempengaruhi jenis dan persebaran. Yang kedua ada
antara gatra geografi dan gatra kependudukan, bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan penduduk. Yang ketiga, ada antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada hubungan antar gatra dalam pancagatra. Yang pertama, antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosbud, pertahanan, keamanan. Yang kedua, ada antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan handicap. Implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 1. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, mencerminkan tanggung jawab penggunaan SDA yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. 3. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinnya dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perubahan atau kebinekaan, menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun bersatu tanpa membeda-bedakan. 4. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman negara Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran dan taat hukum. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia diperlukan pendekatan dengan program yang teratur dan terarah agar mewujudkan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan peranan siswa dalam implementasi wawasan Nusantara, yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menciptakan kerukunan umat dan beragama, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, memelihara dan memperbaiki demokrasi, memelihara nilai-nilai positif dalam masyarakat, contohnya hidup rukun, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual, mendukung upaya untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti leluhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mempunyai kemampuan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan mewujudkan kepentingan nasional.